Nah, Pancasila itu sendiri selama ini tergantung yang merawat. Pancasila tatkala dirawat oleh Bung Karno, Pancasila itu ditafsirkan oleh Bung Karno sesuai dengan pahamnya. Karena Bung Karno berpaham nasakom, punya cita-cita untuk menyatukan nasionalisme, agama, dan komunis, maka Pancasila versi Soekarno mengizinkan komunis untuk hidup subur di Indonesia. Walaupun komunis itu sendiri tidak sesuai dengan sila pertama dari Pancasila, tapi karena kebijakan politiknya adalah di tangan Soekarno, dan Soekarno yang merawat Pancasila, maka Pancasila ini ibarat bayi. Jadi kalau kita mau sampaikan bayi ini, anak kecil ini tergantung orang tuanya. Mau dibikin Yahudi, mau dibikin Nasrani, atau mau dibikin apa? Persis, Pancasila seperti bayi ya Pak. Mau dibawa kemana? Nah, karena Soekarno membawa kepada paham nasakom, maka komunis bisa hidup dengan subur di bawah naungan Pancasila versi Soekarno. Begitu Soeharto memimpin, berkuasa di Orde Baru, Soeharto ini berpaham kejawen. Karena itu setiap tafsiran Pancasila selalu dikait-kaitkan dengan keyakinan masyarakat Jawa kuno, saudara. Selalu dikait-kaitkan ke sana. Sehingga sampai muncul pemitosan Pancasila itu sendiri. Sampai di tahun 78 lahir satu agama baru. Walaupun Pak Harto saat itu mengatakan itu bukan agama, tapi dalam prakteknya menjadi agama baru yang kita kenal dengan aliran kepercayaan. Ini agama yang dilahirkan dari pemitosan Pancasila. Karena Pancasila dijadikan satu mitologi, kemudian akhirnya melahirkan satu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang membenarkan semua agama, lahir yaitu aliran kepercayaan pada tahun 77 yang kemudian pada tahun 78 dimasukkan dalam TAP MPR RI tentang GBHN. Nah, jadi kita bisa lihat Pancasila tergantung siapa yang rawat. Nah, karena Soeharto seorang anti PKI, maka PKI tidak bisa hidup lagi di bawah Pancasila versi Soeharto ya. Nah, kemudian begitu Soeharto tumbang, masuk ke era reformasi. Nah, sekarang begitu kita masuk ke era reformasi, Pak Habibie yang berkuasa. Nah, karena Pak Habibie ini walaupun merupakan sisa-sisa daripada Orde Baru, tapi masih punya visi keislaman. Sehingga di bawah Habibie lahir undang-undang yang membolehkan daerah istimewa Aceh untuk menjalankan syariat Islam yang tidak pernah terjadi sepanjang Orde Lama dan Orde Baru ya, kawan. Artinya di sini Habibie menafsirkan Pancasila dengan versi Islamnya, bahwa Pancasila ini harus dirawat dengan rawatan Islam. Karena itu Pancasila tidak boleh dijadikan sebagai penghalang penerapan syariat Islam. Akhirnya syariat Islam gol di Aceh ya, kawan. Itu zaman Habibie, golnya undang-undang tersebut. Nah, kemudian begitu Habibie tumbang, naik Gus Dur. Karena Gus Dur ini seorang liberal sejati, pemikirannya bebas, akibatnya Gus Dur pun merawat Pancasila dengan pahamnya yang mengusung kebebasan. Karena itu jangan kaget, tatkala Gus Dur mengusulkan supaya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut. Itu TAP MPRS tentang pelarangan PKI, pembubaran PKI, dan pelarangan dari paham komunisme. Nah, kenapa Gus Dur minta itu dicabut? Karena Gus Dur itu seorang liberal sejati. Orang mau jadi muslim, mau jadi kafir, mau agamanya gado-gado, mau jadi komunis, itu dianggap hak asasi manusia ya, kawan. Nah, sehingga Pancasila di bawah asuhan Gus Dur memberi peluang kembali kepada paham-paham semacam itu untuk hidup dengan subur. Makanya jangan kaget kemudian bagaimana partai-partai yang yaitu berhaluan ke kiri-kirian itu bisa hidup dengan bebas, bisa mengekspresikan dengan bebas, bahkan mereka bisa menjadi anggota DPR, kemudian bukan hanya sekedar anggota DPR, menjadi ketua komisi di DPR RI, dan berani langsung menulis buku dengan judul "Saya Bangga Jadi Anak PKI". Anak PKI masuk parlemen. Itu ditulis dalam buku, kita tidak memfitnah, ada bukunya. Nah, jadi kita bisa lihat ini karena kebebasan yang diusung oleh Gus Dur. Begitu Gus Dur tumbang,
naik Megawati. Megawati pemahamannya tidak jauh berbeda dengan sang ayah ya ikhwah. Nah, jadi beliau ini mewarisi daripada paham ayahnya. Jadi bagaimana ayahnya dulu berhaluan kiri di dalam memahami Pancasila, tidak beda. Megawati pun memberikan keluasan kepada paham kiri untuk diterima di bawah naungan Pancasila. Nah, kemudian begitu Megawati tumbang naik SBY saat ini, ini SBY ini saudara pada saat kampanye untuk menjadi presiden, beliau punya kontrak politik dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Jadi PKS waktu diminta untuk mendukung SBY menyodorkan 15 kontrak politik. Salah satunya adalah kalau SBY ingin didukung oleh PKS, salah satunya tidak boleh melakukan dikotomi antara Pancasila dan agama Islam. Karena selama ini yang dilakukan oleh Orde Lama, Orde Baru, dan lainnya selalu melakukan dikotomi antara kedua ini, saudara. Sehingga Islam selalu disuruh berkelahi sama Pancasila. Nah, akibatnya pejuang-pejuang syariat Islam yang terjebak, mereka mengkafir-kafirkan Pancasila, memurtad-murtadkan Pancasila. Pendukung Pancasila tidak mau kalah. Mereka pun mengatakan pejuang-pejuang syariat Islam ekstremis, fundamentalis, bahkan belakangan disebut teroris ya ikhwah. Nah, jadi ini satu pertempuran ideologi. Sementara Islam itu sendiri bukan ideologi, tapi merupakan akidah, syariat dan akhlak. Nah, jadi kita lihat di sini, yang ingin saya tekankan di sini sekali lagi dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya sampaikan tadi, jangan kita terjebak untuk dihadap-hadapkan dengan Pancasila. Begitu kita terjebak, maka kita akan repot untuk menghadapi segala tuduhan ketimbang formalisasi syariat Islamnya ya ikhwah. Energi kita akan habis, tenaga kita akan habis, akhirnya waktu kita juga akan habis. Kita tidak akan punya waktu lagi untuk mempositifisasi daripada syariat Islam, mentransformasi daripada syariat Islam, karena kita akan kewalahan untuk menghadapi segala tuduhan-tuduhan. Oh, ini anti Pancasila, ini subversif, ini ingin mendirikan negara, oh ini ingin menggantikan dasar negara, oh ini ingin menghancurkan NKRI, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini sedang dimainkan oleh mereka. Contoh, saya kasih contoh. Pada saat saya dan kawan-kawan dari MUI, dari FUI, kemudian begitu juga dari aktivis-aktivis NU dan Muhammadiyah yang punya peduli terhadap pornografi dan porno aksi, menggelar aksi 1 juta umat di Jakarta. Kita turun aksi 1 juta umat di Jakarta. Tujuannya apa? Hanya untuk mendukung keluarnya disahkannya RUU anti pornografi dan porno aksi. Besoknya Gus Dur dan kawan-kawan juga menggelar aksi. Walaupun yang hadir bisa terhitung tidak banyak ya ikhwah. Tapi yang menarik, aksi itu diberikan nama Aksi Bhinneka Tunggal Ika, aksi menyelamatkan Pancasila, aksi menyelamatkan UUD 1945. Artinya apa? Gus Dur dan kawan-kawan mencoba untuk mencari momentum agar para pejuang syariat dihadap-hadapkan kembali dengan Pancasila ya ikhwah. Karena kalau itu berhasil, berarti pejuang syariat ini anti Pancasila, musuh Pancasila, mau mendirikan negara, mau membubarkan NKRI, mau merusak Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah upaya tersebut tidak berhasil. Nah, cuman kita mesti waspada. Upaya-upaya mereka yang anti penegakan syariat Islam akan selalu berupaya untuk mendorong kita dihadap-hadapkan dengan Pancasila. Maka itu jangan terjebak. Sekali lagi, jangan terjebak oleh apa yang mereka sedang upayakan. Maka itu di sini saya tuliskan Pancasila. Tidak ada satupun sila dari Pancasila yang melarang penerapan syariat Islam. Tidak ada. Bahkan jika sila-sila dalam Pancasila dipahami secara benar, justru menjadi pintu gerbang untuk penerapannya. Artinya, kalau mereka orang-orang sekuler mencoba menjadikan Pancasila sebagai tameng, sebagai kendaraan untuk memberangus daripada gerakan-gerakan Islam, maka pejuang-pejuang syariat Islam harus pandai menggunakan siasat. Jangan biarkan mereka yang menafsirkan Pancasila, jangan biarkan mereka yang menerjemahkan Pancasila, jangan biarkan mereka yang merawat Pancasila. Terima kasih. Waduh, luar biasa nih.
keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 36 di Banjarmasin bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi Darussalam, negara yang damai. Bukan Darul Islam, bukan Darul Harb, bukan Darul Sulah, bukan, tapi Darussalam. Itu ijtihadnya para kiai Nahdlatul Ulama semenjak tahun 36. Maka Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Katolik, bukan negara Buddha, bukan negara Hindu, negara kebangsaan. Sebagai warga bangsa, yang Kristen juga warga bangsa, yang Katolik warga bangsa, yang Hindu Buddha warga bangsa Indonesia. Sama tidak berarti? Saya bangsa Indonesia, yang Kristen bangsa Indonesia, atau suku Jawa, saya orang Jawa bangsa Indonesia, yang Sunda, yang Madura bangsa Indonesia, yang Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Cina, Arab, India, ada semua kan di sini, semua bangsa. Itu namanya muwatonah, apa bahasa Inggrisnya, citizenship, kewarganegaraan, bukan kewarga agama, bukan. Jadi siapa saja yang mengaku warga negara bangsa Indonesia itu namanya saudara, sebangsa dan setanah air. Dah diperkuat lagi tahun 84 Munas di Situbondo, Sukorejo. Waktu itu pemerintah mengharuskan organisasi harus asasnya Pancasila, nggak boleh asas Islam. Waktu itu perdebatan pun seru, tapi di tangan Kiai Ahmad Siddiq Allahyarhamuh dan juga Kiai Maimun Zubair Allahyarhamuh, NU dipelopori oleh beliau, Kiai juga sepakat, NU menerima asas tunggal Pancasila. Kenapa? Sebab Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam. Ayo, ini negara Pancasila. Sampean mau sholat tiap hari sampai benjut dainya, dilarang tidak? Mau puasa tiap hari kecuali ayamut tasyrik, ayamul idan, dilarang tidak? Mau khatam Quran tiap hari, dilarang tidak? Mau zakat, mau sedekah, jariyah, wakaf, hibah, nazar, fidyah, dilarang tidak? Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, dilarang tidak? Apalagi? Apalagi? Yang mau apa lagi? Bangun pesantren, bangun madrasah, bangun majlis taklim, dilarang tidak? Pengajian istighosah, dilarang tidak? Jamiahan, dilarang tidak? Apalagi yang kita mau? Sudah, kita ini sudah Darussalam, negara yang damai. Tujuan agama adalah agar kita hidup harmonis. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan dari kata anas, anis, anisah, mananya harmoni, akrab, intim. Islam salam, damai, peace, atau salamatun, selamat, aman, sama aja itu. Atau taslim, menyerahkan diri kepada Allah. Percuma kalau kita ngaku agama Islam tapi bunuh-bunuhan, mau gitu? Itu di orang Arab di sana, di Irak itu semuanya Islam, akidahnya Islam, syariatnya Islam, tapi akhlaknya jauh dari akhlak Islam. Kita alhamdulillah teologi, akidah Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, syariat juga Islam, 5 kali sholat sehari semalam, puasa Ramadan, haji, umrah, dan zakat. Akhlaknya juga gimana-gimana, kita masih mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran luar biasa. 15 abad yang lalu sudah wanti-wanti, udah warning. Apa warning itu apa? Udah memberi peringatan, awas. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zalim. Awas, kamu jangan percaya dengan berita bohong, kamu jangan mau diadu domba, kamu jangan ikut orang yang bikin fitnah, hate speech, apalagi hoax, ujaran kebencian, adu domba, manna'in khairi, yang mencegah kebaikan, mu'tadin, menunjukkan permusuhan, athim, dosa besar. Quran sudah wanti-wanti, awas nanti ada iPhone, ada medsos nanti. Kalau sudah medsos, awas, itu berita bohong, fitnah, caci maki, dilarang oleh Al-Qur'an. Jadi orang NU tidak boleh menggunakan medsos untuk caci maki.
Tidak boleh. Dan kalau dicaci maki jangan wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan terpengaruh oleh berita-berita medsos yang belum tentu benar. Oleh karena itu ayo kita tunjukkan warga ini berakhlakul karimah. Itu sudah berarti Islam kafah, udah sholat 5 waktu, haji umroh, zakat bagi yang kewajiban zakat, puasa Ramadan, dan akhlaknya dibangun. Itu sudah kafah, sudah kafah. La yaskhar qaumun qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan saling meremehkan, wala tajassasu wala tab'du ba'dha. Jangan menggunjing, jangan ngintip-ngintip kesalahan orang lain. Jangan menceritakan kejelekan orang lain. Udah Islam itu. Yang kaya atamahum min ju', sedekah, jangan ada orang kelaparan, jangan yadu'ul yatim, jangan yahuddu ala sultan miskin. Bareng-bareng saling tolong-menolong. Udah Islam itu. Nah, sekarang Pancasila apa melarang sampean sedekah? Pancasila apa melarang sampean menyantuni anak yatim? Pancasila bahkan melarang juga kita saling caci maki, kita saling meremehkan, merendahkan. Enggak boleh. Itu akan merusak kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang kedua, Hizbut Tahrir itu, Gus, bikinannya Inggris. Sekarang kantor pusatnya di London. Pertama yang mimpin dulu namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Namanya Hizbut Tahrir Palestina, gerakan memerdekakan Palestina. Pendirinya wafat, diganti oleh Dr. Abdul Qadim. Dibuang kata-kata Palestina, apa? Hizbut Tahrir. Maknanya jadi bias apa? Gerakan membebaskan orang Islam dari sekat-sekat nasionalisme, kembali ke khilafah. Tadinya awal mula dirikan untuk membebaskan Palestina, untuk membebaskan Palestina. Sekarang malah menjadi luas, membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nation, sekat-sekat kebangsaan. Mari kita kembali pada khilafah. Sekarang kita tanya, kriterianya orang yang bisa jadi khalifah seperti apa? Syarat rukunnya lah. Kalau sudah ada, cara milihnya gimana? Cara menentukannya, itu loh khalifah, ini calon khalifah. Gimana cara milihnya? Kalau milihnya pakai coblosan, berarti bukan sistem Islam. Ini barat coblosan nih. Coblosan itu, kayak pemilu. Itu sistem barat itu, bukan dari Islam, dari barat itu. Paham betul? Nah, kalau ada dari Jember misalkan khalifah memenuhi syarat, sudah orang sepakat itu, yang lantik siapa? Yang sahkan itu siapa? Ini sah ini. Siapa yang ngesahkan itu? Oleh karena itu, khilafah adalah utopia, apa? Mimpi romantisme dulu ketika zaman khalifah adil, makmur, sejahtera. Dikira ISIS itu Bakar al-Baghdadi itu memberikan keadilan, kesejahteraan, gajinya 20 juta pada berangkat ke sana. Ya Allah, yang perempuan dijadikan budak seks. Kemarin tahu nggak di YouTube banyak itu pengakuan perempuan Indonesia yang berangkat ke Syria dijadikan budak seks. Yang pembunuhan yang luar biasa kejamnya sama Islam. Apa benar itu? Apa begitu mendirikan khilafah? Pembunuh orang seenaknya. Saya banyak di sini gambar di YouTube, banyak ini perempuan ditembak, orang yang laki-laki marah ke sana, beruntung dari belakang, gede cilik lanang wadon tua nom, dari Syiah Yazidiyah. Walaupun Syiah ya, tapi manusia masa dibunuh kayak gitu. Beruntung dari terus buang ke sungai. Tentara Jordan ketangkep. Cara membunuhnya disetrum, cara membunuhnya itu sekaligus disembelih bukan banyak ini. Orang Inggris, orang Jepang, orang Korea disembelih pakai pisau kayak beli ayam. Walaupun dia non muslim, apa begitu? Islam itu apa begitu? Islam itu? Nah, itu ISIS yang sebenarnya. Dan sekarang jadi gini ceritanya. ISIS itu yang bentuk namanya Mus'ab Zarqawi, anak Jordan tapi tinggalnya di Tel Aviv. Jadi ISIS itu 100% made in Israel. Terus mati sudah kebunuh. Abu Bakar Baghdadi, namanya Ibrahim bin Awad al-Badri, melihat ISIS nggak ada pemimpinnya, diambil kepemimpinan itu. Itu seorang yang suka ceramah, suka khutbah di masjid-masjid lah. Pusatnya dipindah, tadinya di Jordan dipindah ke kota Mosul. Kota Mosul itu perbatasan dengan Iran, Irak perbatasan Iran. Oleh Amerika dibiarkan
untuk nakut-nakuti Iran. Taunya kuat, semakin kuat, ngerampok bank, ngerampok kilang-kilang minyak, ekspor minyak. Amerika malah kaget nih. Ini dibiarkan malah tahu bahaya ini, malah akan mencetak uang sendiri. Akhirnya Amerika ikut membasmi ISIS. Setelah Amerika ikut basmi ISIS, mulailah pada mati. Yang dari sini mati semua sudah. Anaknya Samudra, anaknya Abu Jibril, Bahruddin, Abu Jandal, At-Tamimi, anak Pasuruan itu, yang nantang Pak Sutarman, nantang Muldoko, nantang Banser, mati sudah di sana. Tinggal perempuan-perempuan anak kecil gimana, minta pulang gimana cara pulangnya? Mereka sudah nggak punya paspor, cara pulangnya gimana? Berangkat disuruh siapa? Dan waktu berangkat tujuannya nggak jelas, bukan kerja, bukan cari ilmu. Paham ya? Nah, tapi mereka setelah dibom oleh Amerika, larinya yang paling enak, paling gampang, paling terbuka ke Indonesia. Negara kita negara yang paling bebas ini, sebebas-bebasnya. Maka mereka jaringannya Filipina Selatan, lari ke Sulawesi Tengah, Poso, nanti ke Jawa. Paham boten? Di Jawa namanya bukan ISIS, namanya Ansarud Daulah. Kita ini kafir semua ini, boleh dibunuh. Yang semuanya itu namanya Ansarut Tauhid, non muslim hal darahnya, gereja boleh dibom, langsung tauhid. Kalau Ansarut Daulah kita pun boleh, lagi sholat pun kafir bunuh. Ya seperti di Mesir tadi, lagi sholat cuma dibom, ayo nggak apa-apa, kafir itu. Nah, kalau yang Ansarut Tauhid Abu Bashir non muslim boleh dibunuh, gereja bom, itu Ansarut Tauhid. Ada lagi Salafi dari Yaman, Syekh Muqbil Ad-Damaj, muridnya namanya antara lain Ja'far Talib yang sudah meninggal kemarin, dan banyak lagi, ada Farid Uqbah, ada Yusuf Ba'isa, ada Khul Bawazir, itu semua Salafi. Ada lagi Wahabi. Kalau Wahabi halus, pakainya bangun masjid, beasiswa, bangun madrasah, tapi nanti ajarannya Wahabi, tapi caranya halus. Beasiswa ke Saudi sekolah, atau sekolah di sini tapi dikasih beasiswa, bangun masjid, sudah ada 800 masjid made in Wahabi. Sudah ada yayasan di Jember, ke wonten ya, ada Jember ya. Cari sendiri saya tahu alamatnya, tahu ketuanya siapa, tapi cari sendiri. Di Jember ada, di Surabaya Yayasan Ali bin Abi Thalib Ampel. Jalan Perumahan Galaksi, Jalan Ade Irma Sution Al-Fitrah. Cirebon As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung Geraksan, Kecamatan Geraksan. Mataram Umar bin Khattab. Lampung Ulil Albab. Jakarta As-Soffah dan Jang Agung, ketuanya Maman Abdurrahman. Kebun Nanas, ketuanya siapa itu? Yasid Jawas. Di Jember ada, saya tahu alamatnya, tahu namanya, tapi nggak usah sebut namanya. Ini Jember ini. Cari sendiri. Namanya Imam Syafi'i malah di Jember itu, Pondok Imam Syafi'i. Pondoknya ya, tapi nama pendirinya bukan itu. Namanya bukan. Ya banyak. Saya ada catatan pesantren yang Wahabi. Tapi Wahabi itu halus, nggak ngebom. Wahabi itu nggak ngebom. Yang Salafi agak keras, Ja'far Thalib agak keras. Nah yang ngebom itu ya teroris. Itu ya tadi itu Ansarud Daulah, Ansarut Tauhid ngebom. Kalau Wahabi nggak ngebom. Hanya jangan tahlil ya, musyrik, jangan maulid nabi ya, bid'ah gitu. Caranya halus, nggak terus ngebom lagi, maulid nabi dibom ya enggak. Itu Wahabi. Mudah-mudahan semuanya itu enggak betah di Indonesia lah. Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh, bikin ribut di Madinah, usir Muhammad. Paham tidak? Itu Quran itu. Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha. Jangan kamu biarkan hidup bersama kamu di Madinah, usir Muhammad. Ya kalau kita usir organisasinya, usir madhabnya, orangnya monggo masuk NU, kan gitu. Setuju? Terima kasih.